Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Anandiarsti, mahasiswi kelompok 1 KKM Daring FMIPA Untan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait video pembelajaran tentang matematika, yaitu materi aritmatika sosial. Untuk itu, simak terus materi ini ya adik-adik. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi aritmatika sosial. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam terkait aritmatika sosial, kita harus tahu dulu nih, apa sih aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan jual beli. Tujuan dari mempelajari aritmatika sosial umumnya untuk mengetahui cara memperoleh untung yang sebesar-besarnya dan menghindari kerugian yang seminimal mungkin. Oke, dari peta konsep yang ada, aritmatika sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah keuntungan dan kerugian, bunga tunggal dan angsuran, diskon, pajak, bruto, neto, dan taraf. Nah, keuntungan dan kerugian ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu nilai barang, pembelian, penjualan, keuntungan, dan kerugian. Lalu pada bunga tunggal dan angsuran dibagi menjadi 2, yaitu bunga dan angsuran. Untuk yang terakhir kita juga tahu, yang kita bahas ialah diskon, pajak, bruto, neto, dan taraf. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah tentang keuntungan dan kerugian pada nilai barang. Nilai barang meliputi nilai keseluruhan dan nilai per unit. Hubungan antara nilai keseluruhan dan nilai per unit sebagai berikut. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Lalu nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Materi selanjutnya, ini ada contoh soal pertama, yaitu Ibu Desi membeli satu kotak pensil seharga Rp18.000. Dalam kotak tersebut berisi 12 batang pensil. A. Berapakah harga satu batang pensil? B. Jika Ibu Desi hanya membeli 5 batang pensil, berapa uang yang harus dibayarkan? Oke, mari kita jawab soal ini. Untuk yang A, berapa harga satu batang pensil? Ia menanyakan harga per unit, yaitu satu pensil. Berapa sih harganya? Kita gunakan rumus nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Nilai keseluruhan yang ada ialah Rp18.000 dengan banyak unit 12. Kita bagi di sini 18.000 dibagi 12 sama dengan 1.500. Untuk menjawab soal B yang ditanyakan ialah berapa uang yang harus dibayar oleh Ibu Desi. Ibu Desi di sini membeli 5 batang pensil dengan harga satu batang pensil Rp1.500. Oleh karena itu, kita kali saja 5 dikali Rp1.500 sama dengan Rp7.500. Oke, karena tadi kita udah mendengarkan video di contoh soal pertama, mari kita lanjut ke keuntungan dan kerugian oleh harga pembelian, penjualan, untung dan rugi. Harga pembelian ialah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Harga penjualan ialah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Untung atau laba ialah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Hubungan antara HJ, HB, dan U sebagai berikut. HJ sama dengan HB tambah U, HB sama dengan HJ dikurangi U, U sama dengan HJ dikurangi HB. Nah, HJ ini sama aja disebut dengan harga jual. HB dinamakan harga beli, lalu U ialah untung. Rugi ialah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Hubungan antara HJ, HB, dan R sebagai berikut. HJ sama dengan HB dikurangi R, HB sama dengan HJ ditambah R, R sama dengan HJ dikurangi HB. Sama aja dengan yang tadi, HJ ialah harga jual, HB ialah harga beli, dan R ialah rugi. Persentase keuntungan dan persentase kerugian. Hubungan antara persentase keuntungan atau kerugian terhadap harga pembelian sebagai berikut. Persentase keuntungan ialah persen U sama dengan U per HB dikali 100%. Begitu pula dengan persentase kerugian. Persen R sama dengan R per HB dikali 100%.
Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Soalnya, seorang pedagang membeli sekarung cabai seberat 25 kg. Harga seluruh cabai sebesar Rp1.500.000. Pedagang tersebut hendak menjualnya kembali seharga Rp75.000 per kilo. Tentukan A. Harga pembelian cabai per kilogram, B. Persentase keuntungan dari hasil penjualan, dan C. Harga penjualan cabai per kilogram jika pedagang ingin mendapat keuntungan 30%. Ayo kita jawab dari ketiga bagian ini. Untuk yang pertama, yang ditanyakan ialah harga pembelian cabai. Kita bisa gunakan rumus harga beli, yaitu harga keseluruhan dibagi banyaknya cabai. Harga keseluruhan Rp1.500.000 per banyak cabai, yaitu 25. Rp1.500.000 dibagi 25 ialah Rp60.000. Lanjut pada bagian B, persentase keuntungan dari hasil penjualan. Kita dapat menggunakan rumus persen untung, sama dengan untung per harga beli dikali 100%, atau dapat juga kita gunakan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali 100%. Kita masukkan apa yang sudah kita dapat dari soal tersebut. Dengan harga jualnya Rp75.000 dikurangi harga beli Rp60.000, dengan harga beli dibagi Rp60.000 dikali 100%. Lalu kita hitung sampai selesai. Rp15.000 dibagi Rp60.000 dikali 100%. Kita sederhanakan 15.000 dan 60.000 ini kita sederhanakan menjadi 1/4 dikali 100%. Jawaban hasil akhirnya ialah 25%. Oke, lanjut ke bagian C. Harga penjualan cabai per kilogram jika pedagang ingin mendapatkan keuntungan 30%. Maka kita dapat menggunakan rumus untung, sama dengan persentase sesuai dengan soal berikut. Karena persentase pada soal bagian C ini ialah 30%, maka kita gunakan 30% dikali harga beli. 30/100 dikali 60.000 dari harga beli yang kita dapat pada soal tadi, dengan hasil 18.000. Dengan demikian, harga penjualannya ialah harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga belinya 60.000 dan untung 18.000, maka dapatlah hasil 78.000. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan terkait materi keuntungan dan kerugian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bunga tunggal dan angsuran. Apa sih itu bunga tunggal? Nah, bunga tunggal ialah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Misalnya, tabungan atau modal sebesar M mendapat bunga tunggal sebesar P% per tahun. Besarnya bunga atau B dapat dihitung sebagai berikut. Bunga tunggal dan angsuran menggunakan rumus B sama dengan N dikali P% dikali M. Lalu bunga setelah N bulan dapat digunakan rumus B sama dengan N/12 dikali P% dikali M. Untuk bunga setelah N hari dapat digunakan rumus B sama dengan N/360 dikali P% dikali M. Angsuran ialah besarnya angsuran tergantung pada besar dan lamanya jangka waktu pinjaman. Misalkan, seseorang atau badan usaha meminjam uang sebesar M dengan angsuran selama N bulan bunga per tahun, P% per tahun. Besar bunga rumusnya B sama dengan N/12 dikali P% dikali M. Besar angsuran dapat digunakan rumus A sama dengan M ditambah B per N. Doni menyimpan uang sebesar Rp5 juta di sebuah bank. Setelah 10 bulan, uang Doni menjadi Rp5.750.000. Berapakah besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank tersebut? Ayo kita jawab soal ini. Kita dapat mendapatkan informasi dari soal ini melalui modal. Modal yang ada di soal ini ialah Rp5 juta. N ialah jumlah bulan yang ada pada soal ini, yaitu 10 bulan dengan bunga Rp5.750.000 dikurang Rp5 juta sama dengan Rp750.000. Dengan demikian, besar suku bunga kita dapat menggunakan rumus bunga sama dengan N/12 dikali P% dikali M. Karena B, bunga kita sudah mendapatkannya, yaitu Rp750.000, silahkan kita masukkan ke rumus yang ada. Dengan N10, 10/12 dikali P% dikali Rp5 juta. Nah, P% inilah yang harus kita cari. Ayo kita kerjakan sampai selesai. 750 sama dengan 10/12 dikali P% dikali 5.000. P% sama dengan 750 dikali 12 per 10 kali 5.000.
P persen sama dengan 0,18. Lalu kita jadikan dalam bentuk persen yaitu 18%. Nah, karena tadi kita udah sampai contoh soal ketiga, kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Apa itu diskon? Istilah diskon artinya potongan harga. Pasti adik-adik juga udah pernah dengar kan diskon seperti di supermarket atau di pasar atau di tempat lainnya. Nah, karena potongan harga ini kita juga mempelajarinya di matematika. Salah satunya aritmatika sosial. Adanya diskon menjadikan harga yang dibayarkan untuk suatu barang menjadi lebih murah. Diskon dilambangkan D. Misalkan, harga pembelian sebuah barang sebesar M dengan diskon sebesar P persen. Besarnya diskon dapat digunakan rumus D sama dengan P persen dikali M. Harga barang setelah didiskon, kita dapat menggunakan rumus MD sama dengan M dikurang D. Pajak. Pajak merupakan pungutan wajib. Biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lainnya. Pajak dilambangkan dengan P, misalnya harga sebuah barang sebesar M dengan pajak sebesar P persen. Besarnya pajak dapat dihitung dengan P sama dengan P persen dikali M. Harga barang setelah dipajak dapat digunakan MP sama dengan M ditambah P. Bruto, tara, dan neto. Bruto atau sering disebut berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya. Neto atau sering disebut berat bersih adalah suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Tara adalah berat kemasan atau tempat suatu barang. Hubungan bruto, tara, dan neto dinyatakan sebagai berikut. Bruto dapat dicari dengan neto ditambah tara. Neto dapat dicari dengan bruto dikurangi tara. Dan tara dapat dicari dengan bruto dikurangi neto. Persentase neto atau tara selalu dihitung terhadap bruto. Artinya, P persen tara sama dengan neto per bruto dikali 100%. Baik, udah lihat kan tadi materi aritmatika sosialnya? Semoga materi tadi dapat membantu adik-adik belajar di rumah pada saat pembelajaran online ini. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya.